Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,22% ke angka 8.337. Selain video ini, kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang sebelumnya bergerak uptrend, saat ini sudah mulai tanda-tanda reversal, dan ternyata direkturnya sebelumnya sudah mulai take profit di harga atas. Dan di video ini saya coba update beberapa saham yang mulai masuk MSCI tapi berbeda arah pergerakannya, dan untuk melihat apakah masih ada potensi untuk kita entry di harga bawah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Hari ini kita semua tahu bahwa Brent dan BRMS akhirnya masuk ke MSCI Global. Sedangkan untuk saham WIFI masuk ke yang small caps. Jadi jika kita lihat di sini yang keluar dari MSCI itu Kalbe dan ICBP. Kalbe masuk ke yang small caps, bisa kita lihat sini. Ada small caps itu masuk di SNG, Kalbe, saham WIFI, TIS, MSIN, dan Raja. ENRG juga masuk. Dan yang masuk, yang keluar dari small caps itu Utrajaya, SMSM, MSCI. Jadi memang hari ini banyak yang pingin membeli saham BRMS, tapi bisa kita lihat ternyata BRMS masih gagal naik di atas harga 1000. Jadi kemarin memang naik tinggi setelah menyentuh zona support 900. Setelah keluar pemberitaan, banyak yang berharap BRMS masih lanjut naik, ternyata saat ini turun di bawah harga 1000. Dan jika kita perhatikan di broker summary itu BRMS, asing hari ini terpantau keluar setelah kemarin sempat masuk. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk BRMS, apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold, karena cara pergerakan maupun hari ini turun, cara tren jangka menengah ini masih oke. Tapi untuk tren jangka pendek memang BRMS saat ini masih sideways dengan zona support masih di 880 sampai 900. Dan karena hari ini masih turun disertai distribusi, saya lihat BRMS masih ada potensi untuk kembali melemah menuju harga sekitar 930 sampai 900 dalam perdagangan minggu ini. Jadi ini malah kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah untuk coba tunggu BRMS di sekitar harga 900 untuk perdagangan minggu ini. Jadi menarik apabila BRMS masih kuat di atas zona support ini. Teman-teman bisa hold terus selama support ini tidak tembus dengan target swing di harga 1000 atau target lebih jauh lagi di harga 1100. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah maupun harga atas, cara pergerakan BRMS selama masih kuat di atas garis EMA 50, cara terancam menengah menurut saya masih oke. Dan sekarang kita lihat saham Brent. Saham Brent bisa kita lihat hari ini juga sempat melemah, sempat terkoreksi juga, sempat menyentuh sekitar harga 9.500, tapi penutupan Brent masih naik 1% lebih ke 9.925. Jadi candle hari ini memang tidak begitu oke, tapi sudah mencapai target di harga 10.000 yang merupakan resistensi psikologis. Bisa kita lihat Brent sebelum juga mencoba bridge 10.000 ini gagal, sempat melemah ke sekitar garis EMA 50 dan sempat menyentuh garis EMA 150 karena pada satu masalah MSCI. Jadi sempat terkoreksi karena pendek selling, tapi bisa kita lihat Brent kembali rebound. Jadi sebenarnya satu sudah mencapai target untuk swing jangka pendek apabila teman-teman memang mau trading jangka pendek. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Brent, bisa kita lihat asing hari ini masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dalam dua minggu terakhir ini untuk Brent bisa kita lihat asing masih terus masuk. Dan di sini kenaikan 1% lebih untuk Brent ini masih ada akumulasi. Jadi beda dengan BRMS yang masih ada distribusi, untuk Brent ini masih ada akumulasi. Sehingga masih ada potensi untuk satu minggu ke depan mencoba untuk naik di atas 10.000. Jadi saya lihat Brent masih ada potensi kembali mengetes 10.000. Apabila berhasil break, ada potensi untuk ke target terdekat di 10.500 sampai target jauh di 11.000. Jika tempat terkoreksi, menurut saya juga ini malah kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar 9.200 sampai garis EMA 50. Yang saat ini sekitar harga 9.000. Dan seperti penjelasan saya sebelumnya, untuk Brent selama masih kuat di atas 8.800, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih oke. Kan 8.800 saat ini masih berupa support yang main kuat. Sekarang kita lihat saham WIFI. Saham WIFI juga cara pergerakan saat sebenarnya masih oke. Sebelumnya juga memang sempat terkoreksi mengatas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 masih berupa support kuat. Dan saat ini garis EMA 50 tepat di harga 3.000. Dan saham WIFI pada kenaikan hari ini berhasil naik di atas 3.200. Tapi candle kenaikan hari ini tidak begitu oke. Takutnya ini masih bisa false breakout. Tapi untuk saat ini bisa kita lihat resisten terdekat
itu ada di 3.450 sampai 3.500. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham WIFI. Asing sebelumnya masuk, hari ini terpantau keluar. Di broker summary terpantau kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk saham WIFI apabila teman-teman saja masih mau hold, misalnya masih bisa coba di hold. Yang ingin coba entry misalnya tetap harus hati-hati. Apabila besok mencoba naik di atas 3.400 sampai 3.500 ternyata gagal, saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes 3.200. Karena kenaikan hari ini menurut saya candlenya tidak begitu solid. Sedangkan teman-teman sudah punya di harga bawah, apabila masih mau swing, bisa pertimbangkan jadikan 3.450 sampai 3.500 untuk target swing. Apabila gagal break, satu baru tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Atau jadikan harga 3.000 untuk trail stopnya. Saham WIFI untuk jangka menengah menurut saya masih oke selama masih kuat di atas 3.000. Untuk saham TINS bisa kita lihat, hari ini juga terkoreksi turun 3% lebih. Pada kemarin sempat naik tinggi karena memang ada momentum masuk ke MSCI. Dan setelah terkonfirmasi masuk, TINS juga terkoreksi seperti BRMS. Dan saat ini bisa kita lihat 3.000 ini masih berupa resisten yang belum berhasil terlewati oleh saham TINS. Dan walaupun hari ini candle hijau, ingat ini masih turun 3% lebih. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk TINS, asing terpantau hari ini keluar. Setelah sebelumnya sempat masuk, di broker summary juga terpantau penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk TINS karena saat ini berada di sekitar 2.800 yang masih berupa support minor, menurut saya masih bisa coba dipantau. Apabila gagal bertahan di atas 2.800 lebih oke, menurut saya coba tunggu di sekitar 2.500 sampai 2.550 untuk entry di sekitar support ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan take profit dulu apabila TINS gagal bertahan di 2.800 dan sama coba tunggu di harga 2.500 untuk re-entry kembali. Dan secara pergerakan menurut saya TINS juga masih oke walaupun hari ini terkoreksi. Menurut saya koreksi wajar karena kemarin sudah naik lumayan tinggi. Selama masih kok di atas 2.500 menurut saya untuk teranjang menang belum ada tanda-tanda patah tren. Sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.000. Ini menarik apabila berhasil terkonfirmasi break 3.000, cara pergerakan TINS akan mulai lanjut uptrend dan target kenaikan terdekat di 3.200. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.